Oke, baiklah, saya akan meluruskan dari cerita yang sudah terjadi. Dari perkataan orang, cabul di depan lebih baik daripada cabul di belakang. Namun ini pun sudah saya sampaikan secara TV online, secara terbuka, bahwa yang dikatakan pencapaian di antara seluruh kata-kata yang sudah terjadi tidak akan pernah nampak segala di antara kebenaran yang sudah terjadi. Ilmu yang paling bagus yang berkembang adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ada satupun yang dapat membukanya, dan saya sudah mengumumkan secara kebenaran dengan ayat yang sudah saya tentukan. Namun secara keseriusan, semuanya sudah terbukti secara khusus. Perekam secara hormon dari pesawat sudah terjadi, bahkan secara feromon pun sudah nampak. Jadi apapun yang dikembangkan secara utuh oleh mereka-mereka yang sudah menyidik secara CII tentang keberadaan ilmu Nabi Yusuf ini, segi apapun di antara kebenaran tidak akan berlaku lagi di antara kebenaran. Namun di antara suatu saatnya di antara kebenaran yang sudah pasti akan terjadi, Azazil pun tertipu juga akan kebenaran yang sudah dicapainya. Karena kehakiman yang sudah terjadi, hakim hanya menegaskan di antara hukum, di antara kebenaran yang sudah terjadi. Hukum tentara Android pun sudah selesai, maka dari itu aduh. Yang sudah pasti akan selesai akan kebenaran yang sudah terjadi. Maka dari itu saya rasa di kemudian harinya tidak adalah di antara mereka yang merekam secara keseriusan, karena ini berbentuk tipe lawak. Dan selanjutnya ini pun cerita yang sudah terjadi yang pasti akan berlaku di antara mereka. Mereka pun akan menangis akan segala sesuatu yang sudah mereka katakan secara keseriusan. Saya berbicara di sini adalah orang yang ingin memata-matai secara khusus dari pembicaraannya serta ucapannya. Katanya menurut saya yang sudah terjadi, maka dari itu saya rasa kemudian hari di antara kebenaran yang pasti akan pasti. Maka dari itu dia mengaitkan saya ini bodoh, tidak bisa berpikir ketika mendekatnya. Ternyata tidak. Itu remplek dia, saya tunggu 15 tahun kemudian hari. Jadi setelah 15 tahun kemudian hari, ada yang terjadi akan pasti terjadi. Di antara kebenaran yang pasti terjadi inilah, saya katakan di antara kebenaran pun pasti terjadi. Akhirnya, benarlah sudah dari rekaman yang sudah terjadi. Jika engkau ingin membaca secara keseriusan yang sudah pasti diterima oleh mereka secara Hollywood, beserta keseriusan yang dikatakan perfilman yang ada patung Liberty-nya, maka dari itu kemudian hari saya kaitkan 15 tahun, saya rasa kebenarannya sudah pasti. Dari yang sudah lama saya dengar selama ini bungkam diam, saya manfaatkan saja untuk kemudian hari membungkam secara utuh di antara mereka yang ingin melakukan tiap hari dengan kebenaran pencurian ilmu Nabi Yusuf. Maka dari itu ini pun sebetulnya sangat rangkaian bagus untuk kemudian harinya. Karena berhubung saya ini orang-orang yang sudah nampak dari Yunani, maka dari itu setiap rekaman yang sudah berbalik ya tetaplah berganti tema begitu. Tema kemudian hari, tema sebetulnya yang sudah dilanjutkan kepada tahap ke tahap. Maka dari itu tema sekarang ini yang saya pilih adalah tema yang sudah pasti menjadi pelawak di pertelevisian. Maka dari itu suara macam begini adalah suara yang pantas direkam didengar oleh seluruh orang banyak.
Maka dari itu kebenaran yang sudah pasti akan terjadi. Pelawak macam-macam di antara kebenaran yang sudah terjadi secara keseriusan. Maka dari itu untuk selanjutnya, janganlah membicarakan secara utuh kebenaran orang, apakah dia CIA dahulunya atau tidak. Maka dari itu, untuk kemudian harinya, kemudian yang sudah pasti terjadi. Dari tahun 1945, di zaman yang sudah terjadi di yang sekarang ini, maka dari itu saya rasa kemudian harinya, dan kemudiannya itu dibaca sebetulnya hanya sekedar di antara kebenaran yang sudah pasti akan kebenaran. Dan untuk selanjutnya di antara kebenaran yang pasti akan terjadi adalah di antara kebenaran yang harus diungkapnya haruslah dengan hak kalau di Amerika Serikat. Kalau dia resmi berpenduduk Amerika Serikat, itu pun mengikuti yang sudah selesai dan sudah terjadi. Maka dari itu saya rasa untuk kemudian harinya, janganlah kalian mengumbar secara sesuatu kemudian yang apa benar di antara kebenaran yang pasti. Secara keseriusan, kita melakukan di antara insting secara naluri, kebencian akan cinta, kerusakan akan yang terjadi adalah cinta kok. Maka dari itu untuk kenamaan cinta di sini, kebanyakan yang terjadi adalah wanita yang menyukai Yusuf, bukan Yusuf yang mengajak wanita. Maka dari itulah perumpamaan di antara kebenaran yang sudah terjadi. Maka dari itu selesailah sudah. Jika diperkarakan berat di antara kebenaran yang sudah terjadi, sudah tidak mampu terjadi. Maka dari itu perselisihan ngomong kayak gini, ini nemade-malemu. Maka dari itu saya katakan secara umumnya di antara kebenaran yang pasti akan terjadi. Banyak orang di antara kebenaran yang sudah pasti akan terjadi. Apa yang dikatakan kebenaran, sesungguhnya di antara kebenaran yang pasti akan terjadi, Yusuf tidak ada satupun ilmunya yang kecuri. Dan selanjutnya secara hukum, Yusuf dibebaskan dari penjara karena dia tidak mencuri. Dan untuk selanjutnya dari perkataan-perkataan yang sudah terjadi, pencurian dari tipe Yusuf ini hilang. Yang dituduh Yusuf ini sebetulnya adalah penada. Yusuf ini ngumpah secara keseriusan mengisi salah satu kelaminnya di PP wanita, kan tidak. Maka dari itu yang sudah terjadi, itulah yang ditanyakan mereka secara khayalan. Menurut yang sudah terjadi, bahasa Jerman, khayalan ini kan hidup. Maka dari itu kalau Yusuf gak pernah ngentot secara umumnya, gak usah dipamerin dengan wajah yang sama, kan begitu. Maka dari itu untuk secara keseriusan di situ juga sudah selesai secara umumnya. Untuk masalah perpajakan negara Yusuf, maka dari itu karena Yusuf ini bekerja di tempat jin kaya yang disebut jin betulan yang menciptakan Windows pun membaca include ya. Jin include ini kan pintar dalam berkarya. Maka dari itu Yusuf ini termasuk pintar dia menjaga prosesi secara keseriusan pembelajarannya. Sudahlah dia tahu membuat mesin alien yang sudah dilihat semalam di perfilman Starship. Iya benar. Yang sudah selesai pembelajaran yang sudah pasti akan terjadi. Maka dari itu saya rasa secara keseriusan dia mengaitkan sebuah kebenaran yang sudah pasti akan terjadi. Namun di antara kebenaran seharusnya tidak lagi secara umumkan dipaling dan dicuri oleh mereka-mereka koruptor-koruptor bekas-bekas penjara Nusa Kambangan yang bernama Harry dan kawan-kawannya. Saya tidak mengacas di antara kata-kata secara umumnya. Lu jelek misalnya di depan hakim. Gak ada gue yang jelek-jelekan orang kayak gitu. Enggak. Maka dari itu saya rasa saya sebetulnya bukan hanya menjelekkan. Tapi membakar orang yang sudah mencuri saja ilmu Nabi Yusuf. Kan gitu. Secara umumnya. Saya tidak berkata lu mau ngejelekan wajah orang. Dengan apa? Dengan kontol. Gak kan mungkin. Kan begitu. Maka dari itu secara keseriusan. Pengkajian yang sudah terjadi dan pasti akan secara umumnya akan pasti di antara kebenaran secara utuh dan sahnya bahwa Nabi Yusuf ini mempunyai karomah kuat katanya, dapat menembus ke alam Nabi Daud dahulunya. Saking kuatnya ditembus, tertembus kepada ibunya yang bernama asli dari turunan Nabi Daud. Gimana begitu katanya.
Menurut silsilah yang sudah terjadi, tembus-menembus di sini, karena berhubung itu wanita putih bukan main, perebutan antara Daud dan Nabi Yusuf di zaman ke zaman. Maka dari itu, saya rasa lebih baik saya juga yang menyelesaikan secara hukum. Dari hukum peribuan, karena dia bagian ke-9, kelahiran Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dari itu saya rasa kebenaran yang pasti akan terjadi. Sudahlah terjadi begitu. Tidak usah ditangisi secara dalam. Karena perawan yang sudah perak tadi lebih baik diselesaikan secara hukum. Hukum yang mengatakan secara umumnya cinta harus dengan perkembangan. Zaman di antara kebenaran yang sudah pasti. Karena keputihan tadi terlihat putih. Saya suka dengan putih bukan kebaran yang sebelah sana nyusup di antara kebenaran yang sudah terjadi. Ini cerita bukanlah menghina di antara agama. Maka dari itu cerita seorang yang sedang macet seksnya dituntut oleh Nabi Muhammad baca Quran. Kan kambing nggak bisa baca Quran. Maka dari itu secara umumnya dari masalah Salman Al-Farisi dan beserta Nabi Muhammad itu selisih waktunya di tahun Amerika sukses dan itu pun terjadi di Iran. Secara umumnya kan Iran ada buktinya di antara kebenaran yang pasti ada film yang katanya Namrud mati, hidup di mana? Sono Namrud yang hidup. Secara umum kita bicara, wah sudahlah, maka dari itu secara benar yang pasti akan terjadi. Namrud yang asli di Iran, dia bernama rezim teroris kata mereka. Namun di antara kebenaran yang pasti akan terjadi, dia sudah hidup berapa? 2044 tahun kalinya. Karena Irak dan Iran ini target Amerika untuk membaca Windows. Saya nggak buka secara umumnya ilmu pengetahuan secara utuh. Maka dari itu untuk Irak dan Iran ini saking hebatnya dia dapat nembus gaib. Saking hebatnya Irak-Iran ini. Maka dari itu saya rasa untuk kemudian harinya. Jadi untuk orang Arab yang sudah meninggal dia ke Iran. Yang kalian katakan surga mungkin di Iran. Nggak tahu juga secara umumnya. Kalau Iran itu emang raja di antara kembalinya Ruh, maka dari itu saya rasa secara logika kalau begitu Israel dikubur saja di Arab mungkin tahun depan. Kalau dia di antara pertempuran terakhir nyabut nyawa di antara kebenaran yang sudah pasti, maka dari itu saya rasa kemudian harinya. Karena dari menyangkut peristiwa yang pasti akan terjadi, Israel ini cabut nyawanya katanya. Dari tidak tahu dari dia sendiri atau yang dikatakan secara umum di antara kebenaran Al-Quran. Maka dari itu saya sebetulnya ingin menyelamatkan Israel. Karena Israel ini pintar bukan main. Sudahlah dia tahu. Maka dari itu saya rasa lebih baik saya menyelamatkan yang benar-benar yang harus diselamatkan adalah Jibril. Jibril saya rasa kalau Mikael saya sendiri, maka dari itu saya sendiri selaku malaikat Mikael, saya lebih baik menyelamatkan yang asli saya, yang bernama asli, yang sudah pasti akan terjadi. Maka dari itu secara hukum Rusia sekali lewat pun lewat. Maka dari itu saya rasa selaku saya dulu malaikat terkuat, yang sudah pasti akan kebenaran yang akan terjadi, saya sangat bangga sekali menjadi malaikat Mikael secara umumnya. Tidak di antara mereka secara utuhnya, hati-hatinya. Secara utuh dan umumnya, maka dari itu saya rasa dan bangga sekali. Saya sebetulnya lebih baik menyelamatkan kekuatan dahulu. Kekuatan dahulu saya ini planet Neptunus. Maka dari itu saya rasa lebih baik saya dikubur saja. Di mana? Di salah satu tempat yang paling bagus. Di tempat yang sudah saya tentukan. Berhubung di sana ada Islam yang dipegang oleh kekuatan yang sangat kuat. Mungkin Israel di situ ada. Namun di antara kebenaran yang pasti akan terjadi itu Arab sebetulnya. Ada dulunya. Jadi sebetulnya hanya nyambung Nabi Daud doang nyari Arab di Mars sana. Kalau ada Arab Mars hidup. Maka dari itu saya rasa untuk kemudian harinya tidak perlu perkuburan secara umum di Mars. Berhubung sejak di antara pertempuran yang akan terjadi, yang mampus mah sebetulnya nggak tahu sebetulnya. Namun persiapan dahulu kala, kalau nggak ada di antara kebenaran yang pasti akan terjadi, saya rasa lebih baik saya menciptakan bendera Saudi Arabia saja di atas sana. Karena bendera Saudi Arabia ini sudah saya dapatkan dulu satu. Sedangkan Israel saya buang. Sedangkan bendera
Sedangkan bendera Arab Saudi saya pegang dahulu di antara kebenaran yang udah di antara sudah. Maka dari itu untuk selanjutnya saya rasa sudah bertemu lah saya dengan bendera Saudi Arabia. Tinggal ke jalur Iran kan enak, di sana Iran banyak Iran. Iran ini kan tempat pertempatan aja di antara kebenaran secara umumnya. Namun setelah selesai di antara pembicaraan yang sudah pasti akan terjadi, ya sudah.